Angka kematian pasien virus corona di Indonesia melonjak tajam. Sudah ratusan tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas merawat pasien COVID-19. Jumlah tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 juga terus bertambah. Kematian tenaga kesehatan Indonesia akibat infeksi virus corona termasuk yang paling tinggi di dunia, yakni 2,4%. 'Di bulan Januari, Indonesia telah memiliki 3 juta dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang sudah didistribusikan ke 34 provinsi, ditambah 16,5 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku. Vaksin tersebut telah dikirim dalam 3 tahap sejak Desember 2020. Pada awal 2021, sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 asal Tiongkok Sinovac sudah tiba di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin menyatakan target vaksinasi adalah sebanyak 181 juta orang. Empat bulan telah berlalu sejak Indonesia memulai proses vaksinasi COVID-19. Di awal Januari, pemerintah menyatakan Indonesia butuh waktu 15 bulan untuk menuntaskan proses vaksinasi COVID-19 di 34 provinsi. Untuk mencapai herd immunity, pemerintah menargetkan vaksinasi 181,5 juta penduduk Indonesia per Maret 2022. Apakah target tersebut memungkinkan? Selisa Siregar melaporkan untuk Asumsi.com. Kalau informasi dari pemerintah terkait tentang vaksin, gue sendiri sih nggak bisa bilang nggak jelas atau udah jelas karena gue pribadi sejujurnya nggak ngikutin informasi tentang COVID, tentang vaksin. Ya kalau lewat dibaca tapi nggak dicari gitu. Kalau ngikutinnya secara detail enggak, cuma kayak skimming aja lah sepintas-sepintas gitu kalau ngelihat berita di internet. Terhitung sejak 25 Maret 2021, kedatangan vaksin ke Indonesia akan dilanjutkan sampai 7 tahap. Di tahap keempat dan kelima, Indonesia direncanakan akan menerima 21 juta dosis bahan baku vaksin produksi Sinovac. Di tahap ke-6, 8 Maret 2021, 1,1 juta dosis vaksin jadi produksi AstraZeneca dan 16 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac di tahap ke-7, 25 Maret 2021. Bio Farma telah menerima 53,5 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk yang secara bertahap diproduksi menjadi 43 juta dosis vaksin produk jadi. Memasuki gelombang kedua periode vaksinasi, April 2021 sampai Maret 2022, Bio Farma telah menyiapkan 16-18 juta dosis vaksin untuk bulan Mei 2021. Minimnya rasa ingin tahu beberapa lapisan masyarakat menyangkut berita yang membahas vaksin dan COVID-19 tak dapat dipungkiri menghasilkan stigma terhadap vaksin dan urgensinya. Tetapi di sisi lain, ada sekelompok masyarakat yang juga merasa bahwa edukasi dan regulasi mengenai vaksin dan COVID-19 masih terkesan simpang siur dan kurang tegas. Langkah pemerintah ini setengah-setengah sih, menurut gue masih setengah-setengah. Kayak tempat hiburan yang gitu-gitu loh. Apa nih yang melandasi ini dibilang benar dan ini dibilang salah gitu. Sejauh ini pemerintah hanya ngasih jawaban untuk yang tidak benar aja gitu. Untuk yang benarnya nih apa gitu loh. Apakah memang sudah diuji dan lain-lain. Maksudnya kita kan awam nih gitu.
Untuk menjawab beberapa pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat mengenai hal ini, saya bertemu dengan Direktur PT Bio Farma, Bapak Honesti Bashir. Kalau kita ngomong tentang vaksin, memang ada beberapa faktor yang harus kita tahu. Safety itu adalah faktor pertama. Pada saat dilakukan uji klinis, itu dilihat dulu, vaksin ini aman nggak pada saat diberikan kepada manusia. Kalau ini selesai, tahap 1, kita masuk ke uji klinis tahap 2. Yang dilihat di sini adalah faktor safety dan immunogenicity-nya. Di samping aman, vaksin ini juga menimbulkan antibodi yang akan menahan pemaparan virus tersebut. Nah, ini selesai, kita masuk ke tahap ketiga, uji klinis tahap 3 yang kita melihat lagi faktor safety-nya, immunogenicity, dan efikasinya. Apakah efikasi yang lebih tinggi itu lebih bagus daripada yang efikasi rendah? Efikasi ini nggak bisa kita bandingkan apple to apple gitu loh. Di sini 90% vaksin A, ada vaksin B 70%, apakah yang A lebih bagus? Enggak, banyak faktor yang menentukan efikasi tersebut. Yang penting, efikasi itu memenuhi standar minimal dari WHO. Contohnya WHO mengatakan, kalau seandainya minimal 50% efikasinya, itu sudah boleh untuk diberikan kepada masyarakat. Karena ini kondisi pandemik nih. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia direncanakan akan berlangsung dalam 2 gelombang. Kelompok sasaran di gelombang 1, periode vaksinasi Januari sampai April 2021, meliputi petugas kesehatan, petugas publik, dan lansia. Sedangkan kelompok sasaran pada gelombang 2, periode vaksinasi April 2021 sampai Maret 2022 adalah masyarakat rentan dan masyarakat dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Jadi di dalam ballroom itu kayak ada beberapa pos-pos gitulah, meja-meja. Terus cek kesehatan, cek tensi, terus ditanya-tanya dalam beberapa minggu terakhir pernah sakit nggak, terus ada penyakit bawaan apa. Udah gitu, kalau misalnya cek kesehatannya lolos, baru deh lanjut di vaksin. Setelah vaksin, apa yang dirasa jeda sejam lah, sejam. Jeda sejam itu baru kita ngerasa ngantuk lah. Terhitung tanggal 25 April 2020, 11.733.923 orang telah divaksin dosis pertama dan 6.882.304 orang telah divaksin dosis kedua dengan target sasaran yang berjumlah 40.349.049 orang. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Usaha pengadaan vaksin ini tentu bisa menjadi setitik harapan agar pandemi COVID-19 di Indonesia akan segera membaik. Tetapi di luar semua itu, saya, Anda, dan kita semua tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Pandemi ini belum selesai, usaha kita sekecil apapun dapat menyelamatkan nyawa. Bersama-sama insya Allah kita mampu mengatasi ujian dan cobaan yang berat ini.